tentu di awal ya kita mesti tahu bahwa wudu itu yang pernah kita bahas adalah membaca Bismillah di awal. Bismillah. Ya. Betul. Kemudian kita ada siwak juga yang sunnah, ya. Kemudian baru masuk ke bagian wudu. Nah, pertama ya, lepas dulu jam tangan Bener, kita sama-sama lepas jam juga nih. Bentar lagi kita mau wudu. Berarti nggak ada satu yang namanya niat-niat yang kita tahu dari kecil kan. Nawa itu doa li raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala gitu nggak ada berarti satu. Nggak ada nas itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang itu. Makanya kita ya mencukupkan diri dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ya. Betul. Yang pertama ini adalah pertama nyalain kerannya dulu. Iya betul, iya dong. Kalau kerannya nggak nyala, pakai apa, Ustaz? Dan nyalain kerannya nggak usah gini. Ya. Kalau ente wudhu di situ aja, nah gini aja itu udah kena, udah basah. Iya, ganggu sebelah-sebelah gitu. Dan yang kedua, kita juga kena hadis atau ayat yang mengancam orang-orang yang tabdzir, mubadzir, apalagi dalam wudhu. Kata Rasulullah SAW, jangan berlebihan dalam berwudhu. Makanya kita mesti sehemat mungkin lah dalam masalah berwudu. Airnya nggak usah terlalu kencang-kencang. Nah, awal kita baca Bismillah. Setelah kita baca Bismillah, kita mencuci tangan 3 kali. Ya, cuci tangannya gimana? Boleh kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, boleh. Mau kanan dulu abisin 3 kali, ya. Terus kiri boleh. Mau sekali juga boleh. No, nggak ada batasan-batasan tertentu ya, Ustaz? Nah, iya. Dan itu hukumnya sunnah. Sebagian para ulama bahkan ya maksud dari cuci tangan di awal ini adalah agar membersihkan tangan kita sebelum tangan kita itu membantu untuk masukin air ke bagian-bagian wudu yang wajib yang lain. Ya. Nah itu yang pertama. Berarti setelah kita kita cuci tangan, kita sekarang madmadah. Madmadah dan istinsyak itu adalah kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sudah. Nah, kita udah pelajarin ya bahwa di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW itu menadahkan tangan kanannya, kemudian masukin. Ya. Jadi air yang kita dadahkan itu sebagian masuk ke mulut, sebagian lagi masuk ke hidung. Ya, sebagian masuk ke mulut, sebagian lagi masuk ke hidung. Nah, buangnya pun berurutan atau mulut dulu atau hidung dulu atau barengan gimana? Bebas ya. Tapi yang istinsyak itu kan kita mesti tarik ya. Iya. Jadi kita konsentrasi juga untuk narik gitu ya. Nah, itu udah kebuang tuh. Mulut dan istinsyak. Dan itu boleh dilakukan 3 kali, 2 kali atau sekali. Dan kita pernah pelajarin juga dalam teorinya ya. Bahwa pada saat kita ingin air ini tuh air wudu untuk istinsyak dan madmadahnya kumur-kumurnya boleh dibagi 3. Tuh. 2. 3. Terus ya. Masukinnya tangan kanan, keluarinnya tangan kiri. Ini juga sunnahnya. Ya. Itu juga boleh. Ya. Berarti boleh ini yang dulu 3-3-nya baru hidung. Itu yang dicontohkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala ya dalam sebuah hadis yang difahami seperti itu oleh Al-Imam Syaukani. Ya. Juga cara ya yang dikatakan oleh Al-Imam Syaukani juga bahwa dia bilang bahwa ada sebuah hadis riwayat Abu Daud yang kita bisa pahami dari hadis tersebut Rasulullah SAW tuh hanya ngambil 1 kali. Terus Karena 2 aja udah habis. Dapet ya. Nah, makanya 1 mood itu bisa sampai habis ya sebenarnya Ustaz. Kalau kita wudu pakai yang kecil-kecil gitu, ya kalau kita pakai wudu yang kecil gitu biasanya 1 kali itu udah airnya udah menipis ya kan. Makanya bisa kita wudu tuh pakai air yang sedikit bisa. Namun seperti yang saya sebutkan bahwa yang sekali itu yang wajib. Yang lainnya merupakan sunnah. Keistimewaan. Ya. Nah, setelah kita kumur-kumur dan istinsyak, ya istinsyak itu mengeluarkannya. Tadi ya boleh masukin pakai tangan kanan, keluarin pakai tangan kiri. Tangan kiri boleh ya. Nah, sekarang kita masuk ke wajah. Ya, setelah istinsyak kita masuk ke wajah. Dan wajah sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa wajah itu bagian dari sini nih sampai sini. Ya. Jadi ini telinga namanya nih, yang nonjol-nonjol nih. Ini batas dari wajah tadi, kelebaran wajah. Yang jadi nampak ya berarti Ustaz. Ya. Dan ini mesti dibasuh. Baik, ini ya. Ya. Nah, jenggotnya kalau jenggotnya kanan nih, ya, itu langsung dibersihin aja, langsung dibasahin aja. Jenggot ente juga gitu ya. Tapi kalau kayak Ustadz Syafiq itu gimana Ustadz? Nah, kalau jenggotnya yang melebihi bagian dari wajahnya, ya, melebihi bagian dari wajahnya, maka sunahnya ditakhlil.
Oh. Ya, karena walaupun khawatir Syekh Ibn Baz rahimahullah taala sebagaimana yang pernah kita jelaskan mengatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW itu mentakhlil ya, apa sih namanya? Gosok-gosok jenggot itu ya. Itu memang keseluruhannya bisa jadi hasan hadisnya walaupun yang banyak itu hadisnya dhaif. Namun kata Syekh Ibn Baz itu menandakan Rasulullah SAW tidak selalu untuk menggosok jenggotnya. Oh, Ya. oke. Ya, Jadi kita cuci wajah kita. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, setelah itu kita masuk ke tangan. Tangan, ingat sampai siku dan jangan lupa ininya dicuci. Iya, ini. Dan ini sunnah. Punggungnya ya. Ya, ini sunnah tasbik. Apa menggosok-gosoknya. Ini juga ya, kita matiin aja. Ini Oke. sama, ini juga gitu. Nah, oke, gini pertanyaan Ustaz. Apakah memang harus dituang gini, Ustaz? Emang kebanyakan rata-rata dituang. Boleh nggak langsung dikenain airnya aja dari keran nih? Intinya air itu mengalir ke bagian anggota tubuh yang wajib. Oke. 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 Oke ya. Nah, gini ya. Nah itu, boleh juga Pak Ustaz ya? Iya boleh. Cuma lihat tuh, susah banget Anda untuk mengenakan semua anggota tubuh yang wajib. Iya. Ada yang cuma gini doang. Set ini udah insya Allah ini enggak, ini juga enggak kena maksudnya. Paham nggak? Ada yang gini kan. Makanya butuh kita itu kalau gini itu tentu lebih enak masuk banget. sih. Itu Gimana? masuk tinggal maju selesai gitu. Iya kan? Oke. Dan kalau Anda bisa seperti ini dan basah semua, itu cukup. Oh. Aneh Karena sih nggak bisa ya. gitu soalnya tuh. Biar yakin sukesnya gitu. Coba pegang. Dari tangan. Yang tangan aja yang tadi ente biasa. Karena kan biasanya kayak gini. Saya lagi gini. Iya kan? Nah, gitu loh, Ustaz. Baru kesini lagi. Iya, nggak apa-apa. Itu sah. Makanya, Sah. karena biar berasa gitu loh. Nah, Sukesnya sih biar apa rusak namanya? nih mic nih Enggak, basah aman. kita pegang. Nggak apa-apa ya. Musinin banyak kok. Nah, kemudian kita tangan tadi 3 kali, ya, kiri 3 kali juga. Oke. Boleh kanan dulu 3 kali selesai, kemudian kiri 3 kali selesai, atau Oke. kanan kiri boleh, atau Oke. kiri duluan pun boleh. Namun yang sunnah adalah kanan terlebih dahulu, baru kiri, ya. Oke. Nah, setelah itu, ya, kita masuk ke bagian kepala. Dari tangan kita ke bagian kepala. Kepala, ya, ini lihat nih airnya ya, bus. Nggak gini caranya. Oke, kepala ini cukup tangan kita basah udah selesai. Dari depan ke belakang, ke depan lagi, kemudian Oke. masukin jari kita ke sini. Yang telunjuk untuk bagian sini nih, ya, dan yang jempol itu untuk bagian dalam sini. Oke. Ke bagian dalam sini, oke. Jadi gituin sekali aja, selesai. Ya. Kepala juga yang pernah kita bahas juga ada yang melakukannya dari belakang ke depan, gini ya. Satu. Oke, terus ke kuping. Oke. Terus ke telinga. Dan yang berikutnya itu kalau rambutnya gondrong ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, itu bisa mengikuti alur dari rambutnya. Oh. Kayaknya ente Masya Allah nih untuk mencoba itu tuh. Bisa, Karena udah ya? botak lagi nih. Ini di alur gitu ya. Coba. Boleh. Ini buat bagian kepala ya. Kita contoh ya. Misalnya, ini deh. Jadi buat bagian kepala ya, Sat? Iya dikit aja, airnya nggak usah iya udah, yang penting basah aja tangan ente. Oke. Cukup. Ente malah banyak bazir ente ini. Belakang ini kan Anda belakang sini nih. Nah, ya udah, ente usap. Gitu. Iya, terus belakang ya. Gitu. Dari tengah ke belakang, udah. Cukup. Oh nih. Hmm. Oh, kita nggak was-was gitu, Sat? Boleh begitu? Boleh. Emang hadisnya boleh. Hadis riwayat Abu Daud dan dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah caranya seperti itu. Oh. Ente basuh aja sesuai dengan kalau belakangnya ke kanan kanan. Belakang kiri. Yang lain tinggal dilengkapi ya belakang, selesai. Oh, gitu. Anda Jadi pernah dengar- nggak merubah gaya rambut yang udah ente sisir gitu loh. Itu udah nyisir Wih, kanan, kiri. Islam dimudahin banget ya. Nah, kayak gitu. Itu Iya. salah satu faedah. Emang itu rukhsah ya, salah satu keringanan lah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda juga tahu, pernah dengar ketika ke belakang nggak perlu balik ke depan lagi, Sat? Iya ada kan? salah satunya. Nah. Oh, boleh gitu ternyata ya. Nah, yang terakhir adalah kaki. Iya. Ya, kaki ini kalau pakai keran ya, gini kita ya, Nah, itu. ya kan? Ini cukup udah sebenarnya. Di sela-selanya pakai jari kelingking. Kelingking. Dan ini sekali gitu ya. Oke. Terus yang 2 kali disiram lagi. Beres. Udah, nggak perlu di sela-sela lagi juga nggak ada masalah. Karena yang wajib itu anggota wudhu itu kena 1 kali. Oke. Yang lainnya merupakan Oke. sunnah. Setelah kanan ya, terus kemudian kita kiri. Ya, ini boleh pakai kelingking lagi, boleh pakai jari yang lain juga boleh. Anak jempol, Sat? Boleh juga ya? Boleh. Oke. Ya. Bisa gitu kalau Anda tuh pas di kaki
Pegang lagi. Tenang. Soalnya gini, sekarang dijemputnya gini. Nah, Boleh. biasanya gitu. Walaupun ittifaq para ulama bahwa sunnahnya untuk kaki itu menggosok-gosoknya menggunakan kelingking. Oh, jadi ada gitu kebiasaannya kalau yang untuk nyala-nyala pakai jempol. Karena kelingking susah ya. Apa namanya? Susah ya. Susah ini. Nah, itu tadi ya. Mulai dari bismillah, basuh tangan sampai ke kaki. Oke. Faedahnya untuk teman-teman yang udah lihat teorinya, ya, dia bisa melakukan banyak apa ya, ganti-gantilah sama dia dengan hadis-hadis yang kita udah sampaikan gitu ya. Baik. Bisa kayak gini, bisa kayak gitu, ya rambut bisa begini dan begitu. Itu terserah gimana enaknya ya. Jadi ana ulang dari awal sampai akhirnya. Boleh, ayo sebagai penutup nih teman-teman simak baik-baik ya. Ini berjalannya proses berwudu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Taib, sama Ustaz Muhammad Syarih hafizahullah taala. Ya. Oke. Ya. Setelah membasuh kedua tangan, langsung kumur-kumur istinsyak. Di barengin. Oke. Nah tadi tambahin lagi muka, langsung kalau yang jenggotnya cukup gitu ya istilahnya atau nggak terlalu banyak bisa langsung dibasuh aja. Oke. Ini tangannya. Tangan ya, oke. Tuh. Oke. Dua ya, 3 boleh, 2 boleh, 1 boleh. Iya, ini 2 ya. Nah ini yang lagi mencontohkan beliau yang 2. Oke. Yang kedua kan nggak pakai gini-gini. Boleh. Boleh ya? Ya, Oh, karena airnya udah pada masuk. Ini nggak ada airnya, nanti udah basah semua. Iya benar. Kalau udah pada masuk mah jadi was-was ya. Udah gitu ini yang ketiga, yang berikutnya adalah Kepala ya. Oh, berarti kepala jangan sampai benar-benar basah banget, bro. Iya, betul. Oke. Dan terakhir adalah kaki. Kaki. Dibasuh ya, dicuci lah ya, bukan cuma diusap doang ya. Insyaallah. Boleh di ituin lagi. Oke. 2 kali, 1 kali juga bisa ya, Ustaz ya? Bisa. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Oke. Dan ingat ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tumit-tumit yang tidak terkena air. Iya. Ya. Jadi ini praktek wudu yang dengan apa yang telah kita pelajari teorinya, ya. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa setelah wudu, ya. Doanya gampang, ya. Itu juga mungkin bahkan teman-teman ini udah hafal ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ada tambahannya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan riwayat Tirmidzi. Oke. Dan Rasulullah SAW mengatakan siapa yang telah berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah SAW lalu membaca doa tersebut, futihat lahu abwabul jannatu tsamaniyah. Dibukakan pintu surga yang 8 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini salah satu keistimewaan dari berwudu. Ya. Dan kita nggak perlu wudu itu airnya. Nah itu. Ini nggak perlu, ini mubazir. Ya. Dan ganggu yang sebelah Ini anaknya air sedikit aja udah basah banget nih. Ya, Ini 3 kali betul. wudu berarti. Nah, betul.